Udah ya, mulai ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah akuntansi keuangan, Bu Eni Indriani. Izinkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Irawan Susanto, yang kedua ada saya sendiri Muhammad Saroni, yang ketiga ada Mulyadi, dan yang keempat ada Nimade Ayu Septiani. Di sini kami akan membawa materi yaitu leasing atau sewa guna usaha. Dan untuk materi pertama akan disampaikan oleh saudari saya Nimade Ayu Septiani. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Yang pertama yaitu ada pengertian leasing. Menurut keputusan Menteri Keuangan nomor 1169 K01 tahun 1991 tanggal 21 November 1991 tentang kegiatan sewa guna usaha. Sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara guna usaha dengan hak opsi atau finance lease maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi atau operating lease yang untuk digunakan oleh lesi selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Selanjutnya itu ada jenis-jenis leasing. Yang pertama ada finance atau sewa guna usaha pembiayaan. Perusahaan sewa guna usaha atau lessor adalah pihak yang membiayai penyediaan barang modal. Penyewa guna usaha atau lesi biasanya memilih barang modal yang dibutuhkan dan atas nama perusahaan sewa guna usaha. Sebagai pemilik barang modal tersebut melakukan pemesanan, pemeriksaan, serta pemeliharaan barang modal yang menjadi objek transaksi sewa guna usaha. Melakukan pembayaran sewa guna usaha secara berkala di mana jumlah seluruhnya ditambah dengan pembayaran nilai sisa atau residual value, kalau ada akan mencakup pengembalian harga perolehan barang modal yang dibiayai serta bunganya, yang merupakan pendapatan perusahaan sewa guna usaha. Kedua, ada operating lease atau sewa menyewa biasa. Perusahaan sewa guna usaha membeli barang modal dan selanjutnya disewa guna usahakan kepada penyewa guna usaha. Berbeda dengan finance lease, jumlah seluruh pembayaran sewa guna usaha berkala dalam operating lease tidak mencakup jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang modal tersebut. Berikut dengan bunganya, sebab sewa guna usaha mengharapkan keuntungan justru dari penjualan barang yang disewa guna usahakan atau melalui beberapa kontrak sewa guna usaha lainnya. Yang ketiga ada sales type lease atau sewa guna usaha penjualan. Penjualan sewa guna usaha membeli barang sewa guna usaha jenis ini merupakan transaksi pembiayaan sewa guna usaha secara langsung, di mana dalam jumlah transaksi termasuk laba yang diperhitungkan oleh pabrikan atau penyalur yang juga merupakan perusahaan sewa guna usaha. Sewa guna usaha jenis ini seringkali merupakan suatu jalur pemasaran bagi produk perusahaan tertentu. Di Indonesia, lessor yang mempunyai fungsi ganda semacam ini tidak diperkenankan oleh Departemen Keuangan. Yang keempat ada leverage lease. Suatu transaksi sewa guna usaha, selain melibatkan lessor dan lease, juga melibatkan bank atau kreditor jangka panjang yang membiayai bagian terbesar dalam transaksi. Transaksi sewa guna usaha jenis ini melibatkan setidaknya 3 pihak, yaitu penyewa guna usaha dan kreditor jangka panjang yang membiayai sebagian besar dari transaksi sewa guna usaha. Jenis transaksi ini jarang terjadi di Indonesia. Hal ini dikarenakan suku bunga perbankan dengan suku bunga yang dikenakan perusahaan sewa guna usaha terdapat selisih yang cukup besar. Selanjutnya ada cross border lease. Adalah jenis perusahaan leasing yang dikerjakan antar negara. Artinya pihak lessor dan leasee tidak ada di dalam suatu negara yang sama, namun berada di 2 negara yang berbeda. Biasanya jenis leasing ini hanya melakukan leasing pada barang yang memiliki nominal sangat besar seperti produk pesawat. Selanjutnya yaitu ada pihak-pihak yang terlibat dalam leasing. Setiap transaksi leasing sekurang-kurangnya melibatkan 4 pihak yang berkepentingan. Yang pertama itu ada lessor. Lessor adalah perusahaan pembiayaan atau perusahaan leasing. Dalam hal ini adalah pihak yang memiliki hak kepemilikan atas barang sehingga disebut pula sebagai pihak yang menyewakan barang.
dapat terdiri dari beberapa perusahaan atau yang dikenal pula sebagai investor. Lessor dalam finance lease bertujuan untuk mendapatkan kembali biaya yang telah dikeluarkan untuk membiayai penyediaan barang modal dengan mendapatkan keuntungan. Sedangkan dalam operating lease, lessor bertujuan mendapatkan keuntungan dari penyediaan barang serta pemberian jasa-jasa yang berkenaan dengan pemeliharaan serta pengoperasian barang tersebut. Yang kedua ada lessee. Lessee adalah perusahaan atau perorangan yang menggunakan barang modal dengan pembiayaan dari lessor atau sebagai pihak yang mengajukan permohonan pembiayaan secara leasing kepada lessor untuk memperoleh barang modal atau membeli atau menyewa. Yang diinginkan sehingga dikatakan pula bahwa lessee adalah pihak yang menikmati barang tersebut dengan membayar sewa dan mempunyai hak opsi. Yang ketiga ada supplier. Supplier adalah produsen atau pedagang yang menyediakan barang yang akan di-leasing sesuai dengan perjanjian antar lessor dan lessee. Dan dalam hal ini, supplier juga dapat bertindak sebagai lessor. Supplier juga dapat dikatakan sebagai penjual dan pemilik barang yang disewakan. Dalam mekanisme finance lease, supplier langsung menyerahkan barang kepada lessee tanpa melalui hak lessor sebagai pihak yang memberikan pembiayaan. Sebaliknya, dalam operating lease, supplier menjual barangnya langsung kepada lessor dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, yaitu tunai atau berkala. Selanjutnya yaitu kreditor. Kreditor disebut juga dengan debt holders atau loan partisipan dalam transaksi leasing. Dalam suatu perjanjian atau kontrak leasing, pihak bank atau kreditor tidak terlibat secara langsung dalam kontrak tersebut, namun pihak kreditor memegang peranan dalam hal penyediaan dana kepada lessor, terutama dalam mekanisme leverage lease di mana sumber dana pembiayaan lessor diperoleh melalui kreditor. Pihak supplier dalam hal ini tidak tertutup kemungkinan menerima kredit untuk memperoleh barang-barang yang nantinya akan dijual sebagai objek leasing kepada lessee atau lessor. Selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri kedua, dipersilakan. Bentuk perusahaan leasing. Independent leasing company, perusahaan leasing jenis ini mewakili sebagai besar dari industri leasing di mana perusahaan ini berdiri sendiri atau independen dari pemasukan yang mungkin dapat memenuhi kebutuhan barang modal nasabah. Selain itu, perusahaan dapat membeli dari berbagai pemasok atau produksi yang kemudian disewakan kepada pemakai. Lembaga keuangan yang terlibat dalam kegiatan usaha leasing adalah bank, perusahaan, asuransi, lembaga keuangan lainnya yang disebut lessor independent. Contohnya Aira Multifinance, Mistuar, yang B, Captiver Lessor. Sering juga disebut Tower Lessor, yaitu liwatan dua pihak, yaitu pihak pertama berdiri atas perusahaan induk dan anak perusahaan leasing. Pihak kedua lessor atau pemakai barang, captive lessor ini akan tercipta apabila pemasok atau produksi pendirian perusahaan leasing sendiri untuk membiayai produk-produk. Hal ini dapat terjadi apabila pihak pemasok menyediakan pembiaya leasing sendiri, maka akan dapat meningkatkan kemampuan penjualan melebihi tingkat penjualan dengan menggunakan pembiayaan tradisional. Yang C, lease broker atau broker berfungsi mempertemukan calon leasing dengan pihak lessor, memiliki barang atau peralatan untuk menanggapi transaksi leasing atas nama, namun perusahaan ini memberikan satu atau lebih jasa-jasa dalam usaha leasing yang tergantung pada apa yang dibutuhkan dalam suatu transaksi leasing. Proses dan mekanisme transaksi leasing. Leasing pada prinsip merupakan industri multimedia yang meliputi antara lain bidang perpajakan, keuangan, dan konsep akuntansi, dan dapat disimpulkan
bahwa leasing mengandung arti suatu perjanjian antara pemilik barang dengan pemakai barang. Maka leasing tersebut merupakan dasar-dasar dalam suatu transaksi leasing. Pihak leasing berkewajiban membayar sewa secara periodik kepada lessor sebagai kompensasi atas penggunaan barang tersebut. Dalam definisi ini hanya dua pihak yang terkait, yaitu lessor dan lessee. Padahal dalam praktiknya pihak sebenarnya merupakan pihak yang terlibat dalam suatu mekanisme transaksi leasing. Selanjutnya akan dibacakan oleh saudara. Baik, di sini selanjutnya adalah kelebihan leasing sebagai sumber pembiayaan. Di sini kelebihan leasing yang pertama ada pembiayaan penuh. Transaksi leasing sering dilakukan tanpa perlu uang muka dan pembiayaannya dapat diberikan sampai 100% atau full payout. Hal ini akan membantu cash flow terutama bagi perusahaan lessee yang baru berdiri atau beroperasi atau perusahaan yang mulai berkembang. Yang kedua ada lebih fleksibel. Dipandang dari segi perjanjiannya, leasing lebih luas karena leasing lebih mudah menyesuaikan keadaan keuangan lessee dibandingkan dengan perbankan. Pembayaran angsuran secara berkala akan ditetapkan berdasarkan pendapatan yang dihasilkan lessee, sehingga pengaturan pembayaran angsuran secara berkala dapat disesuaikan dengan pendapatan yang dihasilkan oleh objek yang di lessee. Yang ketiga di sini adalah sumber pembiayaan alternatif. Leasing merupakan sumber pembiayaan lain bagi perusahaan tanpa mengganggu fasilitas kredit line yang telah dimiliki. Dari segi jaminan leasing tidak terlalu menuntut adanya jaminan tambahan yang lebih banyak dibandingkan apabila leasing memperoleh pinjaman dari pihak lainnya. Yang keempat di sini off balance sheet. Tidak adanya ketentuan keharusan mencantumkan transaksi leasing dalam neraca memberi daya tarik sendiri kepada lessee karena tanpa menyantumkan sebagian aktiva berarti prosedur pembelian barang tidak perlu dipenuhi secara terperinci karena mungkin masih dalam batas kewenangan direksi. Dengan demikian keputusan secara cepat dan tepat dapat lebih mudah dilakukan oleh direksi. Yang selanjutnya yang kelima ada arus dana. Keluasan pengaturan pembayaran sewa sangatlah penting dalam perencanaan arus dana karena pengaturan ini akan mempunyai dampak yang berarti terhadap pendapatan lessee. Di samping itu, persyaratan pembayaran di muka yang relatif lebih kecil akan sangat berpengaruh pada arus dana terlebih apabila ada pertimbangan. Pertimbangan kelambatan menghasilkan laba dalam investasi. Yang keenam ada proteksi inflasi. Leasing dapat merupakan perlindungan terhadap inflasi meskipun dalam beberapa keadaan sering dikatakan hal ini kurang relevan. Dalam tahun-tahun berikutnya setelah kontrak leasing dilakukan, khususnya apabila leasing berdasarkan tarif suku bunga tetap, maka lessee akan membayar jumlah tetap atas sisa kewajiban yang berasal dari pelunasan pembelian yang dilakukan di masa lalu. Nah, yang ketujuh di sini perlindungan akibat kemajuan teknologi. Dengan memanfaatkan leasing, lessee dapat terhindar dari kerugian akibat barang yang disewa tersebut mengalami ketinggalan model dan teknologi disebabkan oleh pesatnya perkembangan teknologi. Yang kedelapan ada sumber pelunasan kewajiban. Pembatasan pembelanjaan dalam perjanjian kredit dapat diatasi melalui leasing karena pada umumnya pelunasan atau pembayaran angsuran hampir selalu diperkirakan berasal dari modal kerja yang dihasilkan oleh adanya barang yang di lessee, sehingga kekhawatiran para kreditor terhadap gangguan penggunaan modal kerja yang akan mempengaruhi pelunasan kredit yang telah diberikan dapat diatasi. Yang kesembilan,
kapitalisasi biaya. Adanya biaya-biaya tambahan selain harga perolehan seperti biaya penyerahan, instalasi, pemeriksaan, konsultan, percobaan, dan sebagainya dapat dipertimbangkan sebagai biaya model yang dapat dibiayai dalam leasing dan dapat disusutkan berdasarkan lamanya leasing. Yang ke-10 ada resiko keusangan. Dalam keadaan yang serba tidak menentu, operating lease yang berjangka waktu relatif singkat dapat mengatasi kekhawatiran lease terhadap resiko keusangan sehingga lease tidak perlu mempertimbangkan risiko pada tahap dini yang mungkin terjadi. Yang ke-11 ada kemudahan penyusutan anggaran. Adanya pembayaran sewa neraca berkala yang jumlahnya relatif tetap akan merupakan kemudahan dalam penyusutan anggaran tahunan lease. Yang ke-12 ada pembiayaan proyek skala besar. Adanya keengganan untuk memikul resiko investasi dalam pembiayaan proyek yang seringkali menjadi masalah di antara pemberi dana. Masalah tersebut biasanya dapat diatasi melakukan perusahaan leasing sepanjang tersedianya suatu jaminan penuh yang dapat diterima dan serta kemudahan untuk menguasai barang yang dibiayai apabila terjadi suatu kelalaian. Yang ke-13 adalah meningkatkan debt capacity. Enggaknya yang tanya Mas Yani. Baik, itu saja kelebihan leasing sebagai sumber pembiayaan. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh saudara saya Irawan Susanto. Baik, terima kasih untuk saudara Saroni. Saya Irawan Susanto akan melanjutkan materinya, yaitu jika tadi kita sudah berbicara mengenai keunggulan atau kelebihan dari leasing, maka sekarang kita akan berbicara mengenai kekurangan atau kelemahan dari leasing, khususnya bagi para leasing atau pengguna jasa leasing. Itu yang pertama, kekurangan yang pertama atau kelemahan yang pertama itu ada denda. Nah, sebagai ilustrasi, misalnya perusahaan pembiayaan akan memberikan denda kepada nasabah yang tidak membayar angsuran pada waktunya. Karena tidak ingin menanggung kerugian, tentu denda yang diberlakukan bersifat harian dan akan terus diakumulasikan sampai nasabah membayar angsuran beserta dendanya yang telah ditentukan pada awal perjanjian. Kemudian yang kedua yaitu kelemahan yang kedua yaitu adalah penyitaan. Nah, sebagai ilustrasi, misalnya suatu perusahaan pembiayaan itu sudah menanggung pembayaran aset bagi salah satu nasabah misalnya, maka nasabah pun harus bertanggung jawab untuk melunasi sesuai nominal beserta dengan bunga kepada perusahaan pembiayaan. Namun jika nasabah tidak melakukan pembayaran cicilan secara terus-menerus, maka nasabah akan dihadapkan dengan sanksi. Nah, pada awalnya mungkin nasabah hanya akan dijatuhi denda setiap harinya setelah jatuh tempo. Nah, untuk jatuh temponya itu biasanya untuk penarikan denda itu biasanya 3 hari setelah jatuh tempo. Namun jika nasabah akan dikenai status kredit macet, maka itu adalah merupakan hukuman atau denda selanjutnya yang diberikan oleh perusahaan pembiayaan gitu. Jika nasabah berada di kondisi yang demikian, tentu pihak perusahaan pembiayaan dapat menyita aset yang tadinya sudah dibiayai oleh perusahaan pembiayaan. Nah, kemudian biasanya jika sudah lewat 2 bulan dari jatuh tempo, baru dia nanti asetnya itu akan dicabut lah istilahnya atau disita. Kemudian kelemahan yang ketiga itu ada penalti. Nah, setelah seorang nasabah ini dihadapkan dengan 2 sanksi sebelumnya, yaitu antara denda dengan penyitaan, maka bukan berarti nasabah ini dapat melakukan pelunasan lebih awal untuk pembelian aset nasabah gitu. Nah, pelunasan lebih awal kepada perusahaan pembiayaan justru tidak akan memberikan nasabah potongan bunga ataupun harga, tapi sebaliknya tindakan tersebut dinilai berpaling dari kesepakatan yang sudah disetujui kedua belah pihak, maksudnya dari nasabah dengan perusahaan pembiayaan gitu.
Sehingga tindakan pelunasan itu dinilai sebagai sebuah pelanggaran dan menghasilkan hukuman penalti. Nah, demikian untuk kelemahan atau kekurangan dari leasing. Jadi tiap ada keunggulan tentu ada juga kelemahan yang diperoleh, tapi khususnya ini bagi seorang nasabah gitu. Untuk melengkapi materi leasing yang dibahas oleh teman-teman sebelumnya, maka kita mencoba untuk menyelesaikan contoh soal atau contoh kasus. Nah, di sini sudah ada contoh kasus terkait dengan PT Maju Jaya ya. Nah, PT Maju Jaya membutuhkan 1 unit mesin produksi seharga 200 juta dan diperkirakan memiliki umur ekonomis 2 tahun. Nah, tanpa nilai residu. Jadi umur ekonomisnya itu 2 tahun dengan harga perolehan itu 200 juta tanpa nilai sisa atau nilai residu. Penyusutan yang digunakan untuk soal ini atau oleh PT Maju Jaya ini adalah menggunakan metode garis lurus. Untuk pengadaan mesin tersebut mempertimbangkan 2 alternatif. Nah, di mana alternatifnya itu yang pertama ada alternatif yang pertama atau solusi yang pertama itu adalah meminjam dana kepada Bank AGM sebesar 200 juta dengan bunga per tahun 10%. Pembayaran pokok pinjaman dilakukan pada akhir tahun kedua. Nah, kemudian alternatif yang kedua adalah menyewa mesin selama 2 tahun dari perusahaan leasing atau perusahaan pembiayaan dengan membayar uang sewa sebesar 105 juta per tahun. Nah, pembayaran sewa dilakukan setiap akhir tahun. Nah, untuk pertanyaannya, jika tarif pajak perusahaan sebesar 40%, apakah pengadaan mesin tersebut sebaiknya dibeli dengan dana pinjaman atau di leasing? Jadi pertanyaan itu adalah solusi yang mana yang lebih baik antara harus disewa atau dibeli dengan uang pinjaman. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang tadi langsung saja ke jawabannya itu. Oke, jadi untuk penyelesaiannya itu ada 2 alternatif juga. Nah, untuk yang pertama, arus kas jika mesin yang dibeli dengan dana pinjaman dari Bank AGM. Jadi alternatif yang pertama itu adalah membeli mesin atau arus kas yang keluar jika kita beli mesin dengan uang yang dipinjam dari Bank AGM. Kemudian yang pertama itu ada cost of owning. Nah, harga beli mesin itu 200 juta. Nah, jadi di sini maksudnya itu dalam jutaan ya, untuk nominal yang tertera dalam tabel. Kemudian pinjamannya itu juga sebesar 200 juta. Jadi pinjaman ini sesuai dengan harga beli mesin. Kemudian ada biaya bunga, karena biaya bunga yang dikenakan di awal tadi itu adalah 10%, maka di sini 10% dari 200 juta adalah 20 juta. Begitupun untuk tahun pertama dan tahun kedua. Kemudian tax saving dari bunga itu sebesar 8 juta untuk tahun pertama dan tahun kedua juga 8 juta. Nah, pembayaran pokok pinjaman untuk tahun kedua itu adalah 200 juta. Nah, tax saving dari penyusutan itu sebesar untuk tahun pertama itu sebesar 40 juta, kemudian tahun kedua juga 40 juta. Nah, arus kas keluar bersih yaitu untuk tahun pertama 20 juta, sedangkan untuk tahun kedua adalah 172 juta. Nah, jadi tax saving dari bunga yang sebesar 40% dikalikan dengan 10% kali 200 juta atau harga belinya gitu. Jadi tax saving dari penyusutan itu sebesar 40% dikali 200 juta kemudian dibagi dengan umur ekonomis atau masa manfaat itu 2 tahun. Nah, present value cost of owning itu sebesar 28 juta 28 juta dibagi dengan 1 plus 0,06 pangkat 1 ditambah dengan 172 juta per 1 plus 0,06 pangkat 2. Jadi hasilnya itu sebesar 163.580.000. Kemudian untuk alternatif yang kedua yaitu arus kas jika mesin disewa. Jadi kalau alternatif pertama itu adalah membeli mesin dengan uang pinjaman, kemudian alternatif yang kedua yaitu menyewa. Jadi arus kas jika mesin disewa. Ini seperti yang tertera dalam tabel. Cost of leasing. Nah, untuk tahun pertama pembiayaan sewa itu sebesar 105 juta. Kemudian tahun kedua juga 105 juta. Nah, tax saving dari pembayaran sewa itu tahun pertama itu 42 juta,
Dan untuk tahun kedua yaitu 42 juta juga. Jadi sama untuk tahun pertama dan tahun kedua. Nah, arus kas keluar bersih dari tahun pertama dengan tahun kedua itu sebesar 63 juta. Sama-sama 63 juta. Nah, jadi tax saving dari pembayaran sewa itu nominalnya 40% dikali dengan 105 juta. Nah, present value cost of leasing itu sebesar 63 juta per 1 0,06 pangkat 1 ditambah dengan 63 juta per 1 0,06 pangkat 2. Jadi dari perhitungan ini disimpulkan bahwa hasilnya itu sebesar 137.567.000. Nah, present value cost of owning ini ternyata lebih besar daripada dengan present value cost of leasing. Nah, jadi dari perhitungan yang di atas tadi itu sebaiknya perusahaan menyewa mesin karena terdapat efisiensi arus kas keluar. Jadi untuk perbandingannya itu jika kita melihat bahwa lebih besar arus kas keluar itu lebih besar jika perusahaan ini membeli mesin. Nah, tetapi jika perusahaan ini leasing atau menyewa, maka arus kasnya itu akan cenderung lebih sedikit. Jadi alternatif yang bisa diterapkan oleh PT ini, yaitu dari pertanyaan itu antara membeli atau menyewa. Jadi yang lebih baik itu adalah menyewa karena arus kas keluarnya itu lebih rendah daripada harus membeli. Jadi mungkin itu saja terkait dengan contoh soal dari materi leasing ini. Kurang lebihnya mungkin nanti bisa dipertanyakan ya jika kita punya kesempatan untuk bertemu lain kali. Terima kasih. Mungkin sekian materi dari saya. Oke, baik. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang tadi udah ngejelasin ya dari awal. Dari kita sudah tadi ngejelasin tentang leasing atau sewa guna usaha yang bisa dibilang kegiatan pembiayaan yang merupakan sewa guna ini merupakan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal atau bisa diartikan leasing ini sebagai suatu perjanjian antara pemilik barang atau leasor dengan pemakai barang atau listih. Dan juga tentunya kegiatan leasing ini banyak sekali manfaatnya. Yang kayak tadi dijelasin ada 12 manfaat, yaitu ada pembiayaan, tadi ada pembiayaan penuh, ada lebih fleksibel yang dapat membantu kayak terutama untuk perusahaan-perusahaan yang baru berdiri atau yang baru beroperasional atau perusahaan-perusahaan yang baru berkembang. Dan juga tadi sudah dijelasin juga oleh Saudara Irawan untuk studi kasus atau contoh kasus mengenai di mana suatu perusahaan dihadapkan oleh dua pilihan, yaitu antara meminjam uang di bank untuk membeli mesin atau menyewa mesin. Karena itu kedua hal tersebut memang sangat mempengaruhi terhadap arus kas dari suatu perusahaan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 2. Sekian dari kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.